Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Khusus malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon terkait dengan tahapan pemilu 2024. Sekarang sudah tahapan mana nih ya? Kita pasti ingin tahu pemirsa RCTV. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami silakan bisa pergunakan di 0231482138. Baik pemirsa, untuk malam hari ini sudah hadir ada Bapak Apendi SE ya selaku Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novi. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Novi juga kayaknya ceria nih. Iya dong, harus karena ketemu Pak Apendi ya bisa mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pemilu 2024. Oke, nggak sendiri ya Pak malam hari ini? Oke, hari ini datang bersama dengan Bapak Bahrul Amal SH MH selaku akademisi dan juga penulis buku di bidang hukum. Wah, ya luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Novi. Mbak Novi sendiri gimana? Harus sehat dong, harus tetap semangat ya. Sehat Oke. juga, Mbak Novi. Terima kasih banyak Bapak. Oke pemirsa, tema malam hari ini adalah sosialisasi dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Cirebon. Dan juga ini pastinya juga memberikan informasi kepada pemirsa RCTV terkait dengan tahapan pemilu 2024 ya. Oke, ini bidangnya Pak Apendi banget nih ya. Ini sosialisasi yang dilakukan saat ini tentang sosialisasi dapil Pak. Oke, bisa disampaikan kepada pemirsa RCTV. Baik. Terima kasih Mbak Novi, pemirsa RCTV di rumah. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa menyapa pemirsa semua, pemirsa RCTV di rumah. Dan hari ini ditemani oleh akademisi muda yang luar biasa, yang sangat expert di bidang kepemiluan ya. Saya sering menyebutnya ini senior. Oh, luar biasa. Senior di bidang kepemiluan. Nah, Gus Bahrul Amal. Nanti kita berdiskusi bersama Gus terkait soal dapil. Jadi pemirsa RCTV di rumah, kalau dalam konteks dapil itu kita masuk dulu kepada dasar hukum yang ada, di mana yang menjadi kitab suci tanda kutip ya bagi penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana di pasal 167 itu kan ada tahapan penyelenggaraan pemilu yang salah satu dari 11 tahapan itu adalah penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, konteks KPU Kabupaten itu ya dalam hal ini Kabupaten Cirebon bukan dalam konteks menetapkan dapil, tetapi menyusun daerah pemilihan. Itu tahapannya sudah berlangsung dari mulai bulan Oktober, kemudian sudah ditetapkan. Dapilnya sudah ditetapkan oleh KPU RI yang diterbitkan PKPU 6 tahun 2023 yang ada di lampiran. Jadi prosesnya sudah kita lakukan ya, di mana untuk konteks Kabupaten Cirebon itu ada 7 dapil. 7 dapil? Ya, 7 dapil artinya masih existing sama seperti pemilu 2019, baik secara jumlah dapilnya maupun juga komposisi kecamatan di masing-masing dapilnya masih sama. Tidak ada perubahan Pak? Tidak ada perubahan, hanya yang terjadi perubahan itu di alokasi kursinya. Alokasi kursinya. Di mana di dapil 1 itu alokasi kursinya masih tetap sama, yaitu 8 kursi. Kemudian di dapil 2 itu alokasi kursinya ada di 7 kursi. Kemudian dapil 3 yang pada pemilu 2019 itu 7 kursi menjadi 6 kursi. Kemudian di dapil 4 itu masih tetap sama 8 kursi. Kemudian di dapil 5 juga masih tetap sama, yaitu 7 kursi. Di dapil 6 itu masih tetap sama 6 kursi. Dan di dapil 7 dari 7 kursi pada pemilu 2019 menjadi 8 kursi untuk pemilu 2024. Oke, ada perubahan di dapil 3 dan 7 Pak Apendi? Betul. Oke, apa yang membuat perubahan tersebut Pak terjadi? Nah, jadi gini, bahwa basis dari penyusunan daerah pemilihan itu kan adalah jumlah penduduk ya. Itu yang pertama. Kemudian secara regulasi diatur betul secara teknis di PKPU 6 tahun 2022. Nah, kita harus bisa menentukan yang pertama itu di mana bilangan pembagi pada penduduk itu didapatkan dari jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon ya, kemudian dibagi dengan jumlah kursi DPRD-nya. Nah, berapa jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon itu basisnya adalah SK KPU RI nomor 42, itu ada semua. Termasuk Provinsi Jawa Barat, di dalamnya ada Kabupaten Cirebon. Itu tertulis jumlahnya 2.380.000
2.374 jiwa. Oke. Nah, artinya berarti kalau jumlah penduduknya 2.380.074 jiwa, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimulai dari pasal 191 atau 192, nanti mohon dikoreksi Gus, termasuk junto di PKPU 6 tahun 2022 bahwa ketika jumlah penduduk di kabupaten atau kota itu lebih dari 1 juta sampai 3 juta, maka alokasi kursi DPRD-nya adalah 50. Oh, oke. Berarti gitu. BPPD-nya adalah 2.380.074 dibagi 50, maka ketemu di angka kurang lebih 46.741 kalau tidak salah. Oke, rumusnya begitu ya Pak Nah, itu Effendi ya? pertama itu dulu ya. Baru kemudian kita mengelompokkan kecamatan-kecamatan menjadi dalam satu dapil. Yang pasti sebelum itu pun kita membuat dulu namanya rancangan. Ya, rancangan dulu. Kita rancangan sebagaimana amanat di PKPU 6 tahun 2022. Kita buat rancangan, kemudian ada 3 rancangan. Yang pertama existing, kemudian yang keduanya adalah rancangan baru. Dan itu kita umumkan kepada publik, kemudian kita buka ruang untuk masukan dan tanggapan bagi masyarakat, termasuk juga partai politik ya, termasuk kemudian setelah itu kita melakukan uji publik. Memang tahapannya seperti itu. Oke. Sekarang sedang berlangsung ya Pak ya? Nah, sekarang sudah ditetapkan oleh KPU RI, maka kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan dapil ini baik kepada masyarakat ya, kepada publik, termasuk juga kepada partai politik. Sebelum ini kita juga kemarin ya mengundang partai politik untuk melakukan sosialisasi dapil. Jadi ya memang harus tersosialisasikan dapil ini ya kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat pun mengetahui bahwa pemilu 2024 dapilnya ada 7, komposisinya ini. Itu secara prosedurnya ya. Nanti secara substansinya bisa dari akademisi untuk Saya mau tahu nih komentarnya ya, bagaimana ini terkait dengan sosialisasi ini kan untuk menambah informasi, wawasan juga ya, dan literasi tentang pemilu 2024. Pemirsa atau masyarakat ini sudah paham belum sih? Saya mau tahu. Nanti ditahan dulu ya komentarnya. Pemirsa, kita akan kembali usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Kita kembali pemirsa di Dialog Khusus terkait dengan sosialisasi dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Cirebon pada pemilu 2024. Oke, tadi kita berbincang terkait dengan tahapan pemilunya Pak. Sekarang dalam hal penetapan alokasi dapil ya Pak ya, dan alokasi kursinya. Nah, ini substansi dari dapil sendiri kan ini kan untuk bisa menentukan jumlah alokasi kursi itu Pak. Ini untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar dapil tersebut. Nah, kalau dari Gus Bahru bagaimana nih komentarnya? Oke, Mas aja. Oh, Mas aja. Oke deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa ini? Kalau biasanya kalau Pemirsa pemirsa aja ya, pemirsa RCTV. Jadi sebenarnya munculnya sistem dapil itu kan adalah konsekuensi, konsekuensi dari bergulirnya era-era demokrasi yang kemudian menerbitkan 2 aturan penting di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu bahwa Indonesia negara kedaulatan di satu sisi dan negara hukum di sisi yang lain. Jadi kedua hal inilah yang kemudian membuat para penyelenggara ini menyusun konsep yang pas tentang bagaimana pemilihan umum itu supaya bisa menjadi representasi dari masyarakat banyak. Salah satunya itu adalah adanya dapil. Kalau dulu itu seorang calon tidak serta-merta merepresentasikan wilayahnya. Nah, tapi sekarang mau tidak mau setiap calon legislatif dia harus menjadi perwakilan dan representasi daripada wilayah di mana dia mencalonkan. Nah, itulah salah satu hal yang membedakan sistem dapil dengan sistem-sistem yang sebelumnya. Ada tanggung jawab di situ. Jadi semua calon tidak lagi merepresentasikan golongannya, suku atau agamanya, tetapi masyarakat di mana wilayah dia terpilih. Itu poin awalnya. Kenapa harus pakai sistem dapil? Karena konsep equality before the law. Lalu yang kedua, agar pemerataan. Kalau seandainya tidak menggunakan sistem yang demikian, maka tidak ada tanggung jawab
daripada calon itu untuk mensejahterakan wilayah-wilayah yang menjadi daerah pemilihan. Karena adanya dapil ini, semestinya ya, idealnya ya, setiap wilayah, setiap daerah itu bisa terangkat potensi masing-masing ya, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu, sesuai dengan wilayahnya, karena diperjuangkan oleh calon-calon yang ada di dapil tersebut. Itu kunci yang paling utamanya dari dua hal tadi. Oke, jadi ini bagaimana peran dari calon nih ya Pak ya? Ya. Oke, saat ini bagaimana Bapak melihatnya? Kalau sekarang ya, sebenarnya semuanya kan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan calon-calon juga tetap menyerap aspirasi dari ada namanya sistem reses dan lain-lain. Nah, cuma kan yang masih belum dipahami betul oleh masyarakat bahwa mereka yang terpilih itu sebenarnya punya tanggung jawab terhadap daerahnya dia. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawabnya itu? Ya tadi, membentuk kebijakan-kebijakan melalui peraturan-peraturan daerah maupun melalui kebijakan-kebijakan lain. Karena komunikasinya tidak tersambung inilah, pada akhirnya masyarakat itu kemudian tidak tahu, oh ternyata fungsi dapil itu supaya kita tahu siapa-siapa orang yang bisa kita minta aspirasinya. Misalkan dari tempat A, oh dapatnya Mbak Novi, berarti jalur aspirasinya ke Mbak Novi. Tempat B dari Pak Apendi, berarti jalur aspirasinya kepada Pak Apendi. Nah, sekarang itu seolah-olah semuanya menjadi satu. Nah, sehingga fungsi daripada dapil yang tadi diupayakan supaya bisa memberikan tadi kesejahteraan bersama itu tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Sudah idealkah? Kalau ideal, persoalan ideal ini persoalan hukum ya, karena sudah disusun sebagaimana mestinya dan ini juga sudah sesuai sebagaimana mestinya, harapannya ideal. Nah, tapi tadi persoalan ideal dan tidak ideal itu kan adanya di wilayah-wilayah sosial. Oh begitu pemirsa, dan ini juga penting juga masyarakat jadi harus lebih paham juga ya Pak Pendi tentang tahapan pemilu 2024 ini. Tadi Bapak sampaikan ini ada perubahan di Dapil 3 dan 7. Pak, masyarakat sendiri bagaimana responnya dengan Bapak memberikan informasi terkait ada perubahan tersebut? Ya, jadi sebelum masuk ke sana, Mbak Novi ya, dalam konteks dapil itu kan ada dapil untuk pemilihan anggota DPR. Nah, dapil pemilihan anggota DPR itu berdasarkan di lampiran PKPU 6 tahun 2023, yaitu di Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon masuk dalam Jabar 8 ya, dengan alokasi kursi 9. Itu juga harus tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian ada dapil untuk DPD. DPD juga ada dapilnya yaitu provinsi, di mana dalam satu provinsi itu alokasi kursinya 4 kursi. Nah, kemudian ada lagi dapil untuk anggota DPRD provinsi. Ya, yaitu Provinsi Jawa Barat, berarti kita masuk di dalam Jabar 12, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, kemudian sama Kabupaten Indramayu dengan alokasi 12 kursi. Nah, itu ya, jadi terus tadi terkait soal respon ya, respon masyarakat bahwa kita selama melakukan penyusunan dan rancangan, ya rancangan dapil itu ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat, kemudian juga dari partai politik yang kemudian kita kaji, kemudian kita buat uji publik yang juga dihadiri oleh pemerintah daerah, oleh Bawaslu, kemudian juga oleh akademisi, kemudian juga oleh stakeholder lainnya yang kita bahas rancangan-rancangan tersebut. Kalau boleh tahu apa Pak yang disampaikan? Ya, pertama kan kita menyampaikan 3 rancangan ya. Rancangan yang pertama itu adalah existing, ya pemilu 2019. Kemudian ada rancangan yang kedua yaitu 7 dapil, tetapi komposisi kecamatannya ada perbedaan. Kemudian yang terakhir adalah rancangan yang ketiga yaitu 5 dapil ya, 5 dapil. Artinya kalau 5 dapil maka kemudian kecamatannya semua berubah total. Berubah total. Berubah total. Nah, itu kita sampaikan kepada masyarakat, dan dalam proses penyusunan pun kita menggunakan namanya aplikasi yaitu Sidapil. Sistem Informasi Daerah Pemilihan. Bisa diakses di smartphone gitu ya Pak? Ya, itu bisa diakses ya, itu bisa dilihat, dan itu juga kita sudah dipublish ya, soal 3 rancangan tersebut. Lalu kemudian kita sampaikanlah kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, dan kemudian ditetapkan oleh KPU RI
menjadi dapil yang existing 2019 pada pemilu 2019. Tapi yang pasti bahwa kita dalam menyusun itu tetap berpegang pada prinsip penyusunan dapil yang perlu kita tekankan ya kepada publik, bahwa dalam konteks penyusunan ya KPU Kabupaten berpegang teguh pada 7 prinsip sebagaimana amanat Undang-Undang 7 2017 di pasal 185, Junto PKPU 6 tahun 2022 di pasal 2. Oke, boleh ada 7 prinsip. Pak. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Berarti artinya kesetaraan nilai suara itu antara satu dapil dengan dapil yang lainnya itu sama. Tentunya sama. Kemudian yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu proporsional ya. Kemudian yang ketiga, proporsionalitas. Proporsionalitas itu artinya bahwa alokasi kursinya itu diupayakan untuk lebih besar. Nah, maka kemudian diatur ya di dalam pedoman teknis KPU RI nomor 488 bahwa proporsionalitas itu antara 6 sampai dengan 10 kursi di dalam satu dapil. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah proporsional itu ada integralitas wilayah. Jadi kecamatan ya, kalau konteksnya kabupaten itu kan berarti dapilnya itu adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau gabungan kelurahan ya, atau desa ya. Kayak di misalkan di kota itu kan ada gabungan kelurahan ya, ada satu kelurahan yang menjadi dapil. Nah, kemudian jangan sampai nanti satu kecamatan dengan kecamatan lain itu tidak integral. Contoh misalkan Kecamatan Tengah Tani kemudian digabung dengan dapil Kecamatan Losari, kan lompatnya jauh. Oke, jauh ya Pak. Itu tidak integral namanya. Maka ada istilah dapil Superman katanya. Kalau di tempat lain itu ada karena lompat itu. Karena lompat itu. Ya, itu namanya integralitas wilayah. Kemudian ada juga konterminus ya. Konterminus itu berada dalam cakupan wilayah yang sama. Wilayah yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kohesivitas. Kohesivitas itu berarti antara suku, budaya, adat istiadat itu adalah satu kesatuan ya di dalam kecamatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesinambungan. Kesinambungan itu ketaatan pada dapil sebelumnya. Nah, itu kira-kira 7 prinsip itulah yang kemudian menjadi pegangan kami sebagai penyelenggara dalam konteks menyusun dapil. Oke, sebenarnya masyarakat di wilayah kita ini sudah paham belum sih tentang pemilu 2024 dengan adanya beberapa perubahan ya, aturan-aturannya bagaimana? Nah, kalau menurut saya gini ya, tadi persoalan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu kadangkala terlalu eksklusif. Dalam hal ini terlalu eksklusif itu belum terlalu menjangkau ke masyarakat bawah. Walaupun gini ya, walaupun memang itu dibebankan pada strategi masing-masing pimpinan KPU di berbagai macam daerah. Tapi dalam hal ini ketika hendak melakukan sosialisasi yang perlu kita perhatikan sebenarnya itu kan ada banyak hal. Salah satunya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Dalam konteks masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya, misalkan masih ada di garis bawah, tentu pola komunikasi untuk menyampaikan yang tadi dengan cara yang teknis seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan akan sulit dijangkau oleh mereka. Ibaratnya dalam bahasa mereka itu kita mikirin beli beras besok aja sulit ya kan? Apalagi kita harus memikirkan tentang bagaimana pola-pola perhitungan ini. Nah, jadi ada hal yang memang harus dilakukan dengan strategi yang matang agar pesan-pesan mengenai kenapa harus ada sistem dapil dan bagaimana fungsi daripada permainan rule of the game dari pemilu dengan pola dapil ini bisa tersampaikan betul kepada mereka. Betul. Saya tanya ke Mbak Novi, apakah Mbak Novi juga tahu siapa calon yang kemudian terpilih dari dapilnya Mbak Novi? Belum tahu. Nah, itu cuma satu di studio ini loh. Di luar mungkin kan banyak. Padahal kenapa kita buat seperti ini, pola setelah reformasi ini, harapannya tadi nggak seperti dulu lagi. Jadi demokrasi itu kan upaya untuk memutus kekuasaan hanya berdasarkan pada satu orang, autokrasi. Dengan adanya demokrasi diharapkan semua masyarakat itu merasakan distribusi keadilan yang sama. Nah, representasinya dulu pernah dicoba pakai representasi kecenderungan keagamaan. Kalau di Australia ada representasi dari budaya, dari suku. Sekarang karena kita kedaulatan rakyat, semua orang dianggap equal sama, rata. Oleh sebab itu representasinya bukan representasi orang, representasi
golongan, tapi representasinya representasi wilayah. Ah iya betul itu ya. Oke. Nyambung dari itu, Gus Amal nih. Gimana Pak? Terkait soal sosialisasi bahwa eksklusif nih katanya. iya, memang betul ya. Ada sebuah ungkapan demikian ya. La jihada illa bil quwati, la quwata illa bil itiqadi, la itiqada illa bil dakwati, bahwa tidak ada itu kesuksesan, kemenangan ataupun keberhasilan apapun ya tanpa ada sebuah pengorbanan. Tidak ada itu pengorbanan ya tanpa ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan, kebersamaan, kolaborasi, sinergitas, dan tidak ada kolaborasi kebersamaan tanpa ada dakwah. Dakwah itu kan apa? Dakwah itu sosialisasi. Nah, salah satu kita hadir di sini adalah bagian dari untuk mensosialisasikan dapil. Selain itu, kami pun juga sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama kita publikasi di media, termasuk juga kita mengaktifasi medsos yang ada di kita, baik itu Twitter, kemudian IG, kemudian juga Facebook ya, portal-portal itulah kita manfaatkan betul untuk menyampaikan juga, brosur, termasuk juga ini Bu Novi. Nah ini kita pegang ini. Ya ini juga bagian dari kita untuk mensosialisasikan dapil, bahwa kita sudah melakukan penyusunan, kemudian juga sudah ditetapkan dapilnya seperti ini, sehingga nanti publik ya, pemirsa RCTV bisa mengetahui, kemudian juga bisa memahami tentang dapil di Kabupaten Cirebon, kemudian juga dapil untuk DPR RI, kemudian untuk DPRD provinsi, kemudian juga untuk DPD. Gitu. Saya kira mungkin gitu. Oke, ada lagi penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Effendi, tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Siap. Akan dilanjutkan usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Ya, dengan adanya sosialisasi ini, pemirsa Pensek, kita berharap agar pemilu 2024 ini sukses, gitu Pak Pendi ya, tanpa ekses. Oke, untuk menuju itu, apakah ada tahapan-tahapan yang yang dilalui kemudian menemui kendala, Pak Pendi, bagaimana? Untuk konteks sampai pemilu sukses, masyarakat paham tentang tahapan-tahapan dan semua yang harus diketahui soal pemilu 2024. Ya, kuncinya memang ada di sosialisasi ya, yang tadi disampaikan bahwa sosialisasi menjadi sangat penting dalam konteks apapun ya, termasuk juga kita melaksanakan penyelenggaraan pemilu, karena substansi dari sosialisasi itu kan memberikan informasi secara utuh dan benar, kan itu substansinya. Maka kemudian model-model sosialisasi yang digunakan kan variatif. Misalkan ketika kita ingin menyasar pemilih dari kelompok milenial misalkan, maka kemudian kan mediumnya berbeda. Justru kalau berdasarkan riset-riset untuk konteks milenial, maka yang perlu kita sasar adalah medsos misalkan. Ya, karena mereka kan bagian dari generasi yang sangat adiktif terhadap smartphone gitu kan. Nah, itu maka kita menggunakan itu. Lalu bagaimana dengan misalkan menyasar kepada pemilih-pemilih yang di luar itu, berarti mediumnya juga berbeda. Media sosialisasinya berbeda. Oleh karena itu ya kita harus punya strategi dalam konteks itu. Tapi selama ini KPU Kabupaten Cirebon terus berjalan ya, melaksanakan sosialisasi ya, seluruh tahapan itu kita lakukan sosialisasi. Hari ini kita melakukan sosialisasi dapil, sekarang juga sedang berjalan kita melakukan sosialisasi terkait soal DPS yang sedang berjalan. Jadi ya seiring sejalan kita terus melakukan sosialisasi dalam konteks untuk menyukseskan pemilu 2020. Oke, ini lagi sibuk-sibuknya gitu ya Pak ya, sampai nanti menuju hari H ya Pak? Ya itu istilah kita itu tahapannya tadi, padat merayap susul menyusul ya. Tahapan pemilu memang lagi padat merayap susul menyusul. Ini kita kemarin itu kita sedang melaksanakan verifikasi faktual DPD sudah. Ya DPD itu bahkan sampai Pak Kasubag itu harusnya pulang ke Cirebon setelah kita rekap DPD itu harus bertahan di Bandung. Ya, sampai hari Minggu karena ada putusan mediasi ya dari DPD itu pada saat verifikasi faktual perbaikan itu. Harus fokus memang itu ya? Ya memang itu. Memakan waktu. Iya memang itulah bagian dari konsekuensi kan. Setiap apapun pasti kita ada konsekuensi, apalagi sebagai penyelenggara yang selalu berbasis, selalu berpegang teguh pada regulasi yang ada. Saya sering mengistilahkan itu bahwa penyelenggara pemilu harus punya keimanan. Keimanannya kepada apa? Ya kepada aturan main itu, kepada regulasi. Regulasi yang ada. Iya, seperti itu. Oke, ini soal sosialisasi dapil dan juga alokasi kursi ini kan lebih ketekankan ke parpol mungkin ya?
Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Oke, masyarakat juga penting ya mendapatkan sosialisasi ini untuk juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya kan beberapa kali memang ikut kegiatan di KPU Kabupaten dengan berbagai macam fitur-fitur kegiatannya. Saya rasa dari KPU Kabupaten memang sudah cukup baik ya dalam hal bagaimana upaya mereka menjangkau tadi, baik dari calon partai politik itu sendiri, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Udah berimbang lah. Sehingga harapan saya dengan informasi yang sudah berimbang ini, masing-masing tahu perannya. Tahu perannya. Partai politik akhirnya tahu perannya bagaimana nanti mereka berusaha untuk memenangkan calon. Jadi ada ukurannya. Tapi di sisi yang lain, masyarakat juga harus lebih paham lagi. Dengan mengetahui ukuran-ukuran ini, artinya mereka kan bisa mengukur bagaimana calon yang diharapkan bisa merepresentasikan mereka itu terpilih. Karena apa? Karena tidak ada semua hal yang terjadi, termasuk di Kabupaten Kota Cirebon itu, tanpa ada pengaruh politiknya. Oke, saya mau kasih contoh ke Mbak Novi. Adanya kebijakan yang kemudian sekarang kesehatan itu dapat jaminan sosial, nggak akan muncul kalau nggak ada keputusan yang disebabkan oleh keputusan politik. Nggak bisa kita ada bebas di sini ngomong apapun kalau keputusan politik merubah misalkan. Hanya televisi-televisi tertentu yang dapat izin dari pemerintah yang boleh siaran. Itu semuanya karena politik. Muncul KIP, muncul lain-lain, dan bagaimana tata kota itu ditentukan, yaitu ditentukannya oleh keputusan politik. Dan keputusan politik itu yang bisa membuat itu ya tadi ada eksekutif, ada legislatif maupun yudikatif. Dalam konteks ini adalah konteks legislatif. Nah, oleh sebab itu mereka bisa mengukur akhirnya masyarakat. Oh, saya senang dengan calon ini. Rasionalitasnya supaya calon ini terpilih dengan adanya sosialisasi dapil, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana metodenya? Supaya suaranya terpenuhi. Nah, jadi dengan begitu nantinya mereka akan bisa mengaspirasikan hal-hal yang lain yang baru. Ya banyaklah, kota ini mau ditata kota smart city, kota ini mau ditata kota dengan model banyak tamannya, banyak hiburan, itu kan ada politik. Itulah kepentingan yang kadang-kala tidak terjangkau oleh masyarakat. Karena nganggapnya udahlah milih sekali, dua kali, selesai. Padahal akibat dan dampaknya itu berkelanjutan. Itu ya. Betul. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat nih, biar nanti dampaknya juga positif ya, Pak Pedi, ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat. Bagaimana, Pak? Ya, kita kembali ke soal dapil ya, Bu Novi ya. Tadi disampaikan secara substantif ya, saya akan bicara di tataran prosedural dulu ya. Bahwa dapil ini kan sebenarnya dalam konteks prosedural itu akan mengikat kepada 3 yang disebut dengan election actor. Election actor yaitu penyelenggara, kemudian peserta, kemudian pemilih. Ya kan? Bagi penyelenggara, kepentingan dalam konteks dapil itu adalah kalau kita kaitkan dalam konteks nanti pencalonan, kemudian juga P2S itu akan ada korelasinya. Pertama, dalam konteks nanti pencalonan, dapil itu bahwa pada saat pencalonan bakal calon yang diajukan oleh partai politik di tiap-tiap dapil itu maksimal atau paling banyak itu 100%. 100% artinya begini. Kalau kita tahu, partai politik itu tahu bahwa di dapil 1 misalkan yang meliputi Kecamatan Sumber, kemudian Kecamatan Duku Puntang, kemudian Kecamatan Plumbon, kemudian Kecamatan Weru, dan Kecamatan Pleret. Itu kan alokasi kursinya 8. Maka bakal calon yang diajukan oleh partai politik itu tidak boleh lebih dari 8. Ya, tidak boleh lebih dari 8 orang. Nah itu, kemudian konteksnya adalah nanti kepada pemungutan dan penghitungan suara misalkan. Nah, ketika misalkan orang yang berbeda atau dia bukan dari dapil kabupaten, contoh misalkan di dapil 1, berarti kan ada di 5 kecamatan nih. Kemudian pada saat hari H, ya masyarakat dari 5 ini ada yang pindah memilih di dapil 2, maka dia tidak akan mendapatkan surat suara dapil 1 itu. Ya, begitupun juga sebaliknya. Maka artinya baik bagi penyelenggara, kemudian peserta, kemudian pemilih juga
bersentuhan langsung nanti dengan soal dapil. Itu dari sisi prosedurnya, ya proseduralnya. Dari sisi substansinya tadi kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramlan Surbakti kan begini, bahwa dapil dibentuk itu tidak hanya terkait soal wilayah bagi pejabat ya yang akan berkontestasi pada pemilu. Tetapi juga dapil itu bagi pemilih adalah ruang untuk pemilih menentukan ya siapa nanti pejabat ataupun wakil yang akan diwakili di wilayah tersebut. Itu dia. Itu kalau kata Pak Ramlan Surbakti, saya kutip di situsnya Perludem itu. Ya, itu. Masuk banget ya, luar biasa. Oke. Jadi itu. Tapi masyarakat juga ini harus paham ya, ini dengan adanya ini juga ya Pak ya? Iya. Ini sudah masyarakat sudah dapat. Ya makanya kemudian brosur-brosur ini Bu Novi dan pemirsa RCTV kita bagikan juga kepada perangkat kita di tingkat kecamatan ya, di PPK, kemudian juga di PPS gitu kan, sehingga nanti lebih masif dalam proses penyampaian informasinya. Kemudian kita juga tadi yang saya sampaikan di website, di medsos di kita, bahkan juga di iklan di media cetak juga kita sebar ya informasi itu. Pak bisa mengadukan begitu nggak sih Pak dari masyarakat kayak semacam ada hotline-nya dari KPU Kabupaten Cirebon? Kita punya Apapun helpdesk gitu. ya, kita punya helpdesk, kemudian juga kita punya call center, barangkali nanti masyarakat untuk membutuhkan informasi terkait soal kepemiluan bisa kita layani ya. Setiap tahapan pun juga kita punya helpdesk. Oh, oke. Jadi bisa juga ya telepon ya Pak ya? Bisa. Oke, teleponnya pemirsa dicatat ini ada di 0231 324 293 atau juga bisa di medsosnya KPU Kabupaten Cirebon ya Pak? Betul. Itu semua informasi terus diupdate Pak? Ya, terus update dan kita memang harus accessible ya. Artinya accessible itu bahwa apapun informasi-informasi terkait kepemiluan memang harus bisa diakses secara mudah oleh masyarakat ya, oleh masyarakat. Kita tidak boleh tertutup dalam konteks penyampaian informasi kepada publik yang memang itu informasi yang tidak dikecualikan. Iya, Ada informasi-informasi yang dikecualikan. Contoh misalkan ketika pengumuman DPS kemarin ya yang dilakukan oleh PPS itu kan kita tidak utuh. Artinya tidak utuh itu tidak ada NIK dan NKK yang dipublish karena itu kan bagian dari apa namanya melindungi privasi ya, data pribadi gitu. Sepanjang itu informasi yang tidak melanggar dari ketentuan yang tidak dikecualikan tadi akan kita sampaikan kepada publik. Oke, dalam tahapan ini ya mengaca dari pemilu sebelumnya 2019. Betul. Ya oke. Adakah catatan yang ingin disampaikan kepada KPU Kabupaten Cirebon? Dijawabnya nanti, ditahan dulu pemirsa, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Anda kembali di Dialog Khusus pemirsa RCTV, masih bersama dengan Pak Apendi SE, anggota KPU Kabupaten Cirebon, dan juga ada Mas Bahrul Amal ya selaku akademisi. Nah, dari akademisi melihat pelaksanaan pemilu tahun 2019 ya, apa nih yang menjadi sorotan ataupun catatan khusus untuk pemilu 2024 nanti kepada KPU Kabupaten Cirebon? Oke. Jadi kalau dalam pemilu 2019 kan kita tahu begitu meriah, begitu semarak penuh dengan. Jadi mungkin catatan yang pertama adalah dari sisi dapil saja ya. Dari sisi dapil catatan yang pertama yang tadi saya sampaikan, harus bisa memanfaatkan teknologi secara lebih luas lagi. Dalam hal ini tidak hanya berbasis pada media-media sosial, mungkin memanfaatkan ya seperti yang sekarang sedang dilakukan juga. Terus yang kedua, bagaimana caranya sosialisasi itu tadi bisa menjangkau persoalan pada tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan, bukan hanya tingkat usia saja. Terus kalau persoalan mengenai dapil ini kan yang harus diwaspadai juga seperti yang tadi disampaikan dalam penyusunan dapil, harus ada mitigasi. Apa saja kemungkinan-kemungkinan yang nanti bisa mengakibatkan tadi pemilu itu tidak terselenggara dengan baik. Tadi banyak yang disampaikan Pak Apendi terkait dengan pemahaman berapa jumlah kursi yang harus ditaruh, terus kehilangan suara karena di dapil yang berbeda, dampak-dampak yang lain. Nah itu harus lebih disosialisasikan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, sosialisasi ini tidak hanya berharap masyarakat paham terhadap dapil, tetapi juga paham tanggung jawab mereka bahwa pemilu ini tujuannya ya untuk
mencapai kesejahteraan bersama. Betul. Bukan kemudian karena pemilu akhirnya yang terjadi justru kerusakan bersama. Jangan sampai begitu, Jangan sampai sampai harapannya lancar, Lancar begitu ya, aja. sampai hari H. Oke, ngomongin soal mitigasi, ada upaya mitigasi resiko kah dari Kabupaten Cirebon nih? Bagaimana Ya. Pak Effendi? Ya, itu tentu kita lakukan ya terkait soal itu dalam setiap kita melaksanakan tahapan pun juga kita melakukan mitigasi-mitigasi ya. Termasuk juga kita melakukan pemetaan kira-kira daerah-daerah mana yang memang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, juga itu perlu kita sentuh. Kemudian juga kita melakukan mitigasi daerah-daerah yang mengambil informasi dari Bawaslu terkait kerawanan, juga itu perlu kita mitigasi ya, sehingga nanti apa yang menjadi goal bersama itu bahwa pemilu berjalan secara baik ya, berjalan sukses tanpa ekses ya. Oleh karena itu maka dalam konteks dapil pun juga sama ya, dalam konteks dapil pun kita terus memberikan pemahaman, kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik, termasuk juga kepada partai politik ya, kepada partai politik untuk memberikan pemahaman soal dapil, karena konsekuensi-konsekuensi dari dapil juga akan berdampak tidak hanya kepada pemilih tetapi juga kepada partai politik, termasuk kepada instrumen kami yang ada di tingkat kecamatan, yang ada di tingkat desa, PPS, kecamatan PPK, kemudian bahkan nanti sampai kepada tingkat KPPS. Yang paling penting karena bersentuhan langsung dengan pemilih di tingkat PPS, yang di tingkat TPS, yang dalam konteks nanti bagaimana pemberian surat suara itu kan berbasis juga pada daerah pemilihan. Ya, oleh karena itu maka ini menjadi pemahaman bersama. Oleh karena itu kita terus masifkan sosialisasi ya melalui beberapa media-media yang kita miliki, kemudian juga kita bersinergi, kita berkolaborasi, termasuk juga dengan RCTV, kemudian juga dengan media yang lainnya, dan juga dengan stakeholder yang lainnya, dengan pihak kampus, kemudian juga dengan pihak organisasi kepemudaan, juga organisasi kemahasiswaan, kemudian juga kelompok-kelompok komunitas dan yang lainnya, sehingga kita menjadi bahwa pemilu itu ya hajat bersama. Hajat bersama, oke begitu ya. Masyarakat partisipasi pemilih ya Pak ya? Iya. Ini semoga nanti bisa lebih meningkat lagi. Ya. Targetnya berapa nih Pak Effendi? Ya kalau secara RPJMN masih di angka 77,5 ya, RPJMN kita itu kan di 77,5. Harapan kita mudah-mudahan yang menjadi target dari KPU RI bisa terlaksana untuk konteks tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu masyarakat pun juga perlu kita edukasi. Oleh karenanya jangan lupa pemirsa RCTV follow ya akun-akun medsos KPU Kabupaten Cirebon untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait soal tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan hari ini ya Ibu Novi, pemirsa RCTV, bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu ya akan masuk pada tahapan pencalonan. Dalam konteks teknis penyelenggaraan ya. Dalam konteks teknis penyelenggaraan akan memasuki tahapan pencalonan, di mana pendaftaran pencalonan itu istilahnya pengajuan ya. Pengajuan bakal calon itu akan dilakukan di tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 ya, yang sebelumnya nanti akan kita sampaikan juga kepada partai politik bagaimana soal tata cara pengajuan bakal calon tersebut. Oke. Ya karena sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi ya. Aplikasi dari kita kemarin partai politik pendaftaran menggunakan Sipol. Kemudian juga untuk DPD kita menggunakan Silon. Nah nanti pengajuan ini juga akan menggunakan Silon, sistem informasi pencalonan. Memanfaatkan teknologi itu ya Pak ya? Iya, memanfaatkan teknologi, sehingga ya memang harus betul-betul partai politik juga well terhadap teknologi ya, terhadap aplikasi itu. Di kami pun juga harus mengikuti seperti itu. Terus ya Pak ya, selesai ini lanjut lagi begitu ya Pak Effendi ya? Nanti setelah pencalonan itu kan dimulai dari 9 bulan ya, 9 bulan kalau di Undang-Undang 7 2017, maka jatuhnya 14 Mei. 14 Mei, kemudian penetapan DCT-nya itu sampai 3 November. Setelah itu nanti akan berlanjut kepada P2S, masa kampanye ya, kampanye, kemudian ada P2S. Jadi ya memang tahapannya padat merayap susul menyusul. Iya. Oke, padat merayap susul menyusul. Oke, dari Mas Bahrul, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya nih terkait dengan tema kita pada malam hari ini? Ya, tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Effendi tentang bagaimana fungsi penyelenggara. Cuma saya mau menyampaikan
banyak hal di masyarakat itu kadangkala belum bisa memahami peran-peran daripada masing-masing penyelenggara pemilu. Itu yang perlu saya informasikan di sini. Jadi sosialisasi dapil, nanti ada kampanye, dan nanti ada proses-proses tahapan lain itu sebenarnya diawasi oleh berbagai macam instrumen penyelenggara. KPU hanya salah satunya. Kalau misalkan menemukan adanya persoalan, problem di dalam proses administrasinya, itu ke Bawaslu. Kalau seandainya orang-orang KPU ini kemudian dianggap tidak netral, orang Bawaslu tidak netral, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pun nanti dalam prosesnya ketika masuk tahapan kampanye ada permasalahan pidana, maka bisa dilaporkan kepada kalau dulu ada namanya Sentra Gakumdu di Bawaslu, yang penegakan hukumnya melalui 3 lembaga yang saling bekerja sama ini melalui polisi. Dengan memahami berbagai macam penyelenggara tadi, harapan saya melalui pintu dapil ini yang nanti akan dilanjutkan oleh tahapan-tahapan lainnya, kita bisa menemukan ya kan model pemilu yang bukan model pemilu, proses pemilu yang baik yang menghasilkan pemimpin yang kita harapkan membawa kebaikan juga. Itu dia goalsnya begitu ya. Oke, luar biasa pemirsa, informasi yang disampaikan tadi dan sosialisasi ini bisa semakin menambah informasi. Wow. Oh, boleh Pak, boleh silakan Pak. Ya, sebagai closing mungkin saya mengucapkan terima kasih ya kepada insan pers ya, kepada media juga yang telah bersinergi, telah berkontribusi ya secara bersama-sama dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik terkait soal tahapan pemilu, karena sekali lagi tanpa ada sinergi, tanpa ada kolaborasi, mustahil cita-cita besar dalam konteks penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik. Ya, oleh karena itu KPU selalu terbuka, ya KPU Kabupaten Cirebon selalu terbuka untuk bersinergi, untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga harapan yang tadi disampaikan oleh Gus Bahrul Amal mewakili ya representasi dari harapan masyarakat Kabupaten Cirebon, demokrasi substansial ya itu bisa terwujud di Kabupaten Cirebon. Amin. Kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih banyak atas informasi yang semoga bisa disampaikan bermanfaat pemirsa. Kita harus akhiri dialog semalam hari ini. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.